Jadi kira-kira awal tahun 2013, saya dan Andik Prayogo, salah satu penulis komik Indonesia juga, kita ngobrol bahwa yuk kita jadiin deh penerbitan komik Indonesia yang pengen kita buat, kita bicarakan beberapa tahun yang lalu gitu. Terus saya waktu itu juga merasa mungkin ya ini mungkin udah saatnya nih, karena memang di Indonesia sedang tidak ada lah penerbit komik khusus Indonesia yang selama ini kita idam-idamkan gitu. Nah, dari situ rencananya mulai berjalan dan kita berdua mengajak Yuda Negara Nyoman untuk mensupport juga, mengajak dia join di rencana inilah, rencana gila ini gitu. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menghubungi Is Yuniarto. Dia adalah komikus dari Grand Legend Ramayana. Dia merupakan satu komikus Indonesia yang cukup senior dan mempunyai fans yang banyak, dan dia memang berkomitmen ingin membuat komik di Indonesia dengan nuansa wayang terutama. Ya, setelah sukses dengan Caravan Studio, Chris Lee kemudian membangun Rion Comic. Nah, dari namanya sendiri, Rion yang artinya menghidupkan kembali, sepertinya Chris Lee mempunyai misi khusus terhadap komik Indonesia. Kira-kira ngapain lagi nih, Mas Chris ini sampai bikin Rion lagi nih? Untuk apa nih kira-kira? Jadi alasan yang mendasari saya membuat penerbitan Rion Comics itu adalah saya melihat bahwa komikus-komikus di Indonesia yang banyak sekali dan jago-jago itu ternyata dengan sistem penerbitan komik yang sekarang itu belum bisa hidup full dari membuat komik. Nah, sekarang aja belum bisa hidup, apalagi nanti masa tuanya gitu. Nah, karena itu saya mendirikan Rion Comics ini dengan sistem penerbitan dan kompensasi yang berbeda, yaitu mereka akan mendapatkan boleh dibilang gaji ya per bulan dari sejumlah halaman yang mereka kerjakan. Selain itu, setelah komik mereka cukup banyak, akan kita terbitkan lagi dalam bentuk buku yang akan menghasilkan royalti lagi dari mereka untuk komikus-komikus itu seumur hidup. Dan Rion Comics sendiri kita aktif membuat merchandise ataupun menjual licensing karakter-karakter komik di Rion ini ke brand ataupun ke luar negeri juga, dimana semua pendapatan dari itu mayoritas persentasenya akan masuk ke komikus lagi. Jadi impian saya tuh komikus itu yang membuat komik, jangan mikirin promosi, jangan mikirin yang lain-lain. Bikin komik aja yang tenang, bikin komik sebagus-bagusnya, dan kita akan mengurus semua hal-hal yang nantinya akan menghasilkan finansial lah untuk komikus-komikus Indonesia itu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ke situ, sebetulnya komik-komik seperti apa sih yang dihasilkan di Rion Comics ini? Ya, kayak gimana sih, Mas? Komik seperti ini ya. komik-komiknya. Nah, komik-komiknya sebenarnya bervariasi sekali gitu. Dari berbagai genre, tapi semuanya itu ratingnya remaja gitu. Jadi kita sangat-sangat concern dengan ratingnya. Kemudian mengenai temanya, itu ada yang action, ada yang drama, ada yang humor, ada yang superhero juga, dan kontennya sangat-sangat Indonesia. Misalnya masih Indonesia ya? Betul. Contohnya ini saya lihat nih ada yang kayak pakai apa sih nih, kayak wayang orang itu di belakang gitu. Iya. Karakter-karakternya Ini gitu Rama. ya. Rama. Dari Grand Legend Ramayana. Oke. Gitu. Rama versi modern kayaknya kayak gini kira-kira ya. Betul. Oke. Mengenalkan cerita wayang ke anak-anak remaja zaman sekarang dengan cara yang menghibur. Jadi nggak menggurui. Kemudian kita ada juga komik yang sebenarnya kritik sosial mengenai tawuran di Indonesia, judulnya Tawur. Tawur. Ada. Oh ini. Ada Tawur. Tawur ada di sini.
Nah ini tawur. Itu. Oke. Jadi seragamnya juga seragam SMA Indonesia, putih abu-abu. Iya. Oh iya. Gitu. Oke. Dan kita juga ada satu lagi komik yang tentang matematika. Ini, Jadi tokoh utamanya namanya Matahari. Dia adalah jago matematika dan dia berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di tiap hari itu dengan rumus matematika Oh iya. secara praktis. Jadi anak-anak tuh nanti bisa ngelihat bahwa jago matematika tuh keren. Nah, Gitu. Masih banyak yang lain sih dan stylenya itu berbeda-beda dan dari komikus dari seluruh Indonesia. Jadi kita terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia, umur berapapun, dari manapun. Komikus kita yang terjauh itu Anissa, itu dari Tenggarong, Kalimantan. Dulu dia awalnya boleh dibilang ditentang orang tuanya karena ingin menjadi komikus. Ternyata sekarang dia di kotanya dia ngetop sekali sebagai One of the komikus famous, sekarang. ya? Iya. Oke. Nah, saya lihat juga banyak positive value yang Anda tampilkan di sini. Bisa ceritakan? Jadi karena kita sadar bahwa pembaca kita itu remaja dalam arti SMP dan SMA. Dari situ kita memang sudah berkomitmen ingin membuat komik yang selain menghibur, dari sisi hiburannya menghibur, tapi juga mendidik dan sangat kita membuat komiknya sesuai dengan rating remaja. Jadi kita tidak menampilkan banyak kekerasan yang berlebihan, kemudian juga pornografi. Itu kita tidak ke arah situ. Jadi kita fokus saja ingin membuat komik yang berkualitas. Saya yakin bahwa pembaca komik Indonesia pasti akan mensupport. Dan ternyata tidak cuma pembaca komik Indonesia, penerbit dari Jepang pun ternyata suka juga gitu. Jadi based on quality aja, kita membuat good quality comics dan ya mungkin boleh saya bilang ya, sekarang saya bocorkan nih bahwa Reon Comics akan segera terbit di Jepang juga. Wow. Iya. Oke. Iya. Congratulations. Iya, makasih. Dengan menampilkan nilai-nilai positif, Chrisley telah membuktikan bahwa karya anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Tunjukkan karyamu, tunjukkan karya Indonesia.